Salah satu pendidikan di bulan Ramadan ialah untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlisin, di mana seorang muslim yang benar-benar ikhlas kepada Allah melakukan ibadahnya. Itulah sebabnya Allah dan Rasul-Nya tidak pernah menjelaskan besarnya pahala yang akan diberikan kepada orang-orang yang berpuasa secara eksplisit. Bukan hanya puasa, membaca Al-Quran, itikaf, bahkan dalam ibadah sedekah pun Allah menjelaskan lipatan pahala kebaikannya di dalam Al-Quran. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Yang artinya, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, dan pada tiap bulir-bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia dikehendaki. Quran Surat Al-Baqarah ayat 261. Namun, adapun ibadah puasa, Rasulullah justru tidak menjelaskan berapa banyaknya pahala yang akan diperoleh. Dalam hadis qudsi disebutkan, kullu amali ibni adam lahu illa siyam innahu li wa ana azibihi. Semua amal perbuatan anak Adam untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Sesungguhnya puasa itu untukku, dan akulah yang akan membalasnya. Maka puasa tersebut melatih setiap muslim untuk menjadi pribadi yang ikhlas. Jika ibadah yang lain itu dapat diketahui atau ditampakkan kepada orang lain, sehingga potensi terjadinya riya atau sum'ah itu sangat besar. Namun lain halnya dengan kita beribadah puasa, yang hanya dapat diketahui oleh kita sendiri dan oleh Allah Subhanahu. Banyak segelintir orang yang mungkin memberikan satu analogi yang indah untuk menjelaskan makna sebuah ikhlas dalam beribadah. Seperti apa? Bisa kita analogikan dengan secangkir kopi. Ketika ada secangkir kopi, lalu ditambahkan dengan gula, kemudian diminum oleh seseorang, maka komentar mereka, "Oh, kopi ini enak ya." Padahal kan yang menyebabkan sedap dan tidak lain ini gula, karena di dalamnya ada gula. Ketika ada secangkir teh, lalu ditambahkan dengan gula, lalu komentarnya, "Wah, manis ya teh ini." Dan tidak ada tuh yang mengatakan, "Wah, sungguh manis ya gula ini." Mereka akan menyebut zat lain, bukan gula yang mereka sebut. Itu pun ketika makan roti yang diberikan gula padanya, maka sekali lagi gula itu tidak pernah disebutkan bahwa ia yang telah menyebabkan kopi, teh, atau roti menjadi sedap dan manis. Namun, ketika ada seseorang terkena penyakit diabetes atau penyakit gula, maka yang disalahkan ialah bukan kopi atau teh atau rotinya, bukan. Melainkan apa? Yang disebut ialah gula. Begitulah dalam kehidupan sehari-hari, bahwa sesungguhnya tidak selamanya kebaikan yang ditanam akan berbuah apresiasi atau pujian atau bahkan sanjungan dari orang lain. Maka sudah selayaknya kita sebagai manusia mesti lebih banyak belajar lagi kepada makhluk Allah yang bernama gula. Guna apa? Guna menumbuhkan rasa keikhlasan di dalam diri kita, sehingga segala perbuatan yang kita lakukan, tingkah laku, dan amal ibadah apapun dilakukan semata-mata hanya karena Allah Subhanahu. Bulan puasa itu memberikan pelajaran untuk membentuk setiap muslim menjadi pribadi yang mukhlis. Maka kita salah satunya sebagai seorang mahasiswa atau sebagai seorang pelajar, ketika mereka sudah mati-matian belajar, menghadapi ujian, ini itu, kemudian hasil yang mereka dapatkan mungkin mengecewakan serta tidak sesuai dengan harapan, maka sesungguhnya yang demikian itu ialah ujian keikhlasan.
Apakah mereka telah benar-benar ikhlas dalam belajar dan apa yang telah dipelajari? Ketika seorang dosen, guru, atau karyawan yang mendapat suatu hasil yang tidak sesuai dengan keinginannya, maka disitulah letak ujian keikhlasan tersebut. Ketika seseorang mungkin berbuat secara totalitas untuk mempersembahkan sesuatu untuk orang lain, namun pada nyatanya tidak mendapat sanjungan atau apresiasi dari yang lain, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya yang demikian itu adalah ujian keikhlasan untuk diri kita. Oleh karena itu, jadikanlah momentum bulan Ramadan ini untuk menempa dan melatih diri agar menjadi pribadi takwa dan juga senantiasa berbuat ikhlas kepada Allah, sehingga amal baik apapun yang dikerjakan benar-benar diterima oleh Allah, kemudian menjadi pemberat timbangan kebaikan di hari akhir kelak. Amin ya